Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Jaminan Mutu dan Audit Perangkat Lunak. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas bagaimana kontrak review diimplementasi. Untuk pokok bahasannya kita lihat ada tentang yang pertama ulasan, kemudian faktor yang mempengaruhi bagaimana kontrak review itu, proyeknya, bagaimana berjalan, terus kemudian siapa yang akan melakukan review, kemudian pelaksanaan review untuk proposal utama, terus kemudian kontrak review untuk subjek, kemudian kontrak review untuk internal project, dan ada daftar tujuan ulasan kontrak juga, terus kemudian tujuan dari rancangan draft kontrak. Yang pertama adalah ulasan. Ulasan kontrak bervariasi dalam besarnya, tergantung pada karakteristik proyek yang diusulkan. Kompleksitas ini dapat berupa teknis atau organisasi. Dengan demikian, berbagai tingkat upaya profesional dibenarkan untuk berbagai ulasan kontrak. Upaya profesional khusus diperlukan untuk proposal besar. Jadi proposal proyek itu sebelum proyek dilakukan harus diulas poin per poin, butir per butir untuk melihat bagaimana tingkat kedalaman proyek, terus kemudian untuk melihat keberhasilan maupun angka kegagalannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sejauh mana kontrak review itu untuk diterapkan. Faktor proyek yang paling penting yang menentukan sejauh mana upaya peninjauan kontrak yang diperlukan, yakni yang pertama adalah besaran proyek, diukur dari sumber daya, ya. Kemudian kompleksitas teknis proyek, jadi sumber daya manusianya, terus kemudian kompleksitasnya. Jadi kalau develop misalkan proyek untuk perangkat lunak bahwa kompleksitas hasilnya itu harus ditinjau, direview di dalam kesepakatan kontrak. 3 tujuan tinjauan perencanaan kontrak: memastikan kegiatan telah dilaksanakan dengan memuaskan, yakni tidak ada masalah yang tidak diklarifikasi yang tersisa dalam rancangan kontrak. Jadi secara keseluruhan, kalaupun ada permasalahan, itu semuanya dapat diklarifikasi. Semua pemahaman yang dicapai setelah proposal didokumentasikan dengan benar. Jadi pada saat kontrak benar-benar pemahaman yang dicapai ini antara stakeholder dengan pengembang misalnya, nah itu benar-benar harus mencapai titik pemahaman. Kemudian tidak ada perubahan tambahan atau kelalaian baru yang memasuki konsep kontrak. Jadi benar-benar direview faktor-faktornya untuk menghindari dari kegagalan proyek itu sendiri. Kemudian tugas tinjauan kontrak dapat diselesaikan oleh berbagai individu yang tercantum di sini dalam urutan menaik, ya. Jadi pimpinan dan anggota lain dari tim proposal, kemudian anggota tim proposal, kemudian seorang profesional luar atau anggota staf perusahaan yang bukan anggota tim proposal. Jadi proposal sudah disusun oleh tim, kemudian ada anggotanya. Nah, lalu naik lagi profesional luar, misalkan eksternal, yang ataupun di dalam skup perusahaan itu tetapi dia bukan anggota dari tim proposal, atau didatangkan tim ahli untuk mereview dari kontrak atau proposal yang diajukan.
Nah, tim peninjau kontrak terdiri dari para ahli dari luar dipanggil, terutama untuk proposal besar. Pakar luar dapat dipanggil juga untuk ulasan kontrak dalam organisasi pengembangan perangkat lunak kecil yang tidak dapat menemukan cukup anggota tim yang memadai dalam staf mereka. Jadi boleh manggil staf luar walaupun proyeknya kecil. Kemudian pelaksanaannya untuk review kontrak, proposal utama adalah proposal untuk proyek yang ditandai dengan setidaknya berapa dari berikut ini. Proyek berskala sangat besar, kompleksitas teknis sangat tinggi, area profesional baru untuk perusahaan, atau profesionalnya belum ada di perusahaan itu sendiri, jadi harus ngimpor misalkan, dan kompleksitas organisasi tinggi diwujudkan oleh sejumlah besar organisasi, yaitu ada mitra, ada subkontraktor, dan pelanggan yang ikut serta dalam proyek. Jadi keterlibatannya itu secara stakeholdernya banyak, ya, mitra, terus kemudian itu sendiri, ada subkonnya banyak kan. Nah, itu semuanya harus benar-benar di proposal utama. Implementasi proses peninjauan kontrak untuk proyek besar biasanya melibatkan kesulitan organisasi yang substansial. Beberapa jalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini disarankan di sini, mengikuti tinjauan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikan tugas dengan lancar. Ya, dengan kesulitan melakukan tinjauan kontrak untuk proposal besar, hampir semua orang setuju bahwa tinjauan kontrak adalah prosedur utama untuk mengurangi risiko kegagalan proyek besar. Ya, kenapa? Karena ada tekanan waktu di dalam nanti mengaplikasikan proyek tadi. Terus kemudian tinjauan kontrak yang tepat membutuhkan kerja profesional yang substansial. Kenapa? Karena kinerja profesional dari setiap tahap peninjauan kontrak memerlukan investasi keahlian profesional. Jadi orang-orangnya itu harus dipersiapkan. Sumber dayanya harus dipersiapkan. Lalu yang ketiga adalah anggota tim peninjau kontrak potensial yang sangat sibuk. Calon anggota tim peninjau kontrak seringkali adalah anggota staf senior dan pakar yang biasanya berkomitmen untuk melakukan tugas rutin. Jadi kontrak itu pasti kan direview oleh atasannya. Nah, atasannya juga sangat sibuk, ya, maka membebaskan staf profesional karena itu dapat menjadi masalah logistik yang signifikan. Jadi harus benar-benar di-review. Jalan yang disarankan untuk melaksanakan ulasan kontrak utama, perencanaan cermat tinjauan kontrak diperlukan untuk keberhasilan penyelesaiannya. Seperti yang seharusnya sudah jelas sekarang ini, berlaku ganda untuk ulasan kontrak utama. Ya, langkah-langkah berikut diambil untuk memfasilitasi proses peninjauan. Tinjauan kontrak harus dijadwalkan. Kenapa? Karena kegiatan peninjauan kontrak harus dimasukkan dalam jadwal persiapan proposal, menyisakan waktu yang cukup untuk peninjauan untuk koreksi selanjutnya. Ya, karena suatu tim harus melakukan peninjauan kontrak, kemudian kerja tim memungkinkan untuk menyiapkan laporan tertulis yang merangkum temuan dan rekomendasinya. Jadi bab per bab, tahap demi tahap, kebutuhan user, terus kemudian kebutuhan langkah-langkahnya, semuanya dirangkum. Pemimpin tim meninjau kontrak harus ditunjuk, jadi harus ada penanggung jawabnya. Ya, kenapa? Karena perekrutan anggota tim, distribusi tugas ulasan di antara anggota tim, ya, kemudian tim peninjau, dan tim proposal semuanya tidak lanjut kegiatan kepatuhan dengan jadwal. Jadi harus ada penanggung jawab. Kemudian subject review.
Tinjauan kontrak memeriksa banyak subjek. Berdasarkan tujuan ulasan kontrak, daftar periksa adalah alat yang berguna untuk membantu tim peninjau mengatur pekerjaan mereka dan mencapai cakupan tinggi dari subjek yang relevan. Jelas proyek tertentu pada saat yang sama, bahkan daftar periksa yang komprehensif dapat mengecualikan beberapa mata pelajaran penting yang relevan dengan proposal proyek yang diberikan. Ini bukan mata pelajaran, melainkan adalah kontrak review subject. Ini adalah tugas tim peninjau kontrak, tetapi terutama pimpinannya. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab nantinya terhadap kontraknya untuk menentukan daftar kontrak review subject yang berkaitan dengan proposal. Kemudian kontrak review untuk proyek internal. Sejumlah besar, jika bukan mayoritas, proyek perangkat lunak adalah proyek internal, proyek in-house, yang dilakukan oleh satu unit organisasi untuk unit lain dari organisasi yang sama. Jadi dalam sebuah perusahaan besar, ada tim IT-nya, seperti itu. Dalam kasus seperti itu, unit pengembangan perangkat lunak adalah pemasok, sedangkan unit lainnya dapat dianggap sebagai pelanggan. Jadi tetap ada blueprint walaupun skopnya penggunanya adalah di dalam perusahaan itu. Jadi anggap ada pengembang lalu kemudian ada pengguna. Ya, kenapa? Karena seringkali proyek pengembangan perangkat lunak internal tidak didasarkan pada apa yang akan dianggap sebagai hubungan pelanggan pemasok yang lengkap. Jadi banyak kasus proyek-proyek ini didasarkan pada perjanjian umum dengan niat baik memainkan peran penting dalam hubungan antar kedua unit. Jadi nanti ada kong kali kong maka tetap harus diterapkan kontrak review internal. Dua tahap peninjauan kontraknya yaitu review draft proposal dan tinjauan draft kontrak. Jadi proposal pun direview untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan draft kontrak. Tahap ini meninjau draft kontrak berdasarkan proposal dan pemahaman yang dicapai selama negosiasi. Kemudian daftar tujuan ulasan kontraknya yakni persyaratan pelanggan sudah diklarifikasi dan direkomendasikan, ada alternatif untuk melaksanakan proyek telah diperiksa, hubungan formal dengan pelanggan telah ditentukan, risiko pembangunan telah diidentifikasi. Jadi untuk meminimalisir risiko kegagalan dalam pengembangan. Kemudian risiko pembangunan telah identifikasi, sumber daya dan jadwal. Ini yang paling penting karena menentukan apa? Menentukan keberhasilan proyek iya, lalu kemudian cepat atau lambatnya proyek dijalankan atau diselesaikan. Kapasitas perusahaan untuk melakukan proyek telah diperiksa. Apakah kapasitas perusahaan yang akan melakukan proyek tadi itu mempunyai kemampuan untuk dapat menyelesaikan proyek atau tidak. Itu untuk menghindari kegagalan atau resiko kegagalan. Kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya telah diperiksa. Nah, ini penting sebagai pengembang kita juga harus melihat apakah pelanggan itu mempunyai kapabilitas untuk memenuhi komitmen. Ya. Jadi nanti kan kalau kita sebagai pengembang harus melihat katakanlah kemampuan dari klien kita itu. Kemudian yang ke-8 adalah partisipasi mitra, subkon. Karena harus melibatkan subkon, misalkan melibatkan programmer luar atau programmer yang sifatnya freelance. Nah, itu seperti itu. Kemudian hak kepemilikan telah ditentukan dan dilindungi. Ini berkaitan dengan paten misalkan. Jadi harus ada bagaimana untuk perlindungan kekayaan intelektual dan sebagainya itu.
Tujuan dari rancangan draft kontrak yakni tujuannya tidak ada masalah yang tidak diklarifikasi dalam draft kontrak. Semua pemahaman setelah proposal didokumentasikan dengan benar. Yang ketiganya tidak ada perubahan, penambahan, atau kelalaian yang ditemukan. Jadi itu harus benar-benar di cross check untuk melihat ketiga variabel ini tadi. Itu kemudian identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tinjauan kontrak. Upaya yang akan dikeluarkan untuk peninjauan kontrak tergantung pada karakteristik proyek. Faktor yang paling penting adalah besarnya dan kompleksitas proyek. Ya, pengetahuan dan pengalaman tetap di bidang proyek, jumlah organisasi tambahan yang melaksanakan proyek. Jadi mitra subkon itu harus ditinjau. Untuk apa? Untuk menentukan kebutuhan, dilibatkan atau tidak dilibatkan. Seperti itu. Kemudian identifikasi kesulitan. Tingkat kesulitannya tadi harus diidentifikasi. Kenapa? Karena berhubungan dengan tim. Ya, tim yang akan melakukan, tim yang akan mengerjakan proyek itu maka harus diidentifikasi kesulitannya. Kemudian yang direkomendasikan untuk menerapkan tinjauan kontrak utama, untuk melakukan tinjauan kontrak besar yang tepat, seorang harus mematuhi pedoman, yakni tinjauan kontrak harus menjadi bagian dari jadwal persiapan proposal. Kemudian tinjauan kontrak harus dilakukan oleh tim. Kemudian pemimpin ulasan kontrak harus ditunjuk, ini pemimpinnya nih, benar-benar yang bertanggung jawab. Kemudian disebutkan pentingnya melaksanakan tinjauan kontrak untuk proyek internal. Nih, ini kembali lagi untuk proyek internal. Hubungan anggaran yang dipertahankan antara pelanggan internal dan pengembang internal meningkatkan kemungkinan kegagalan proyek. Maka tetap harus disepakati. Tren ini dapat dikurangi dengan prosedur yang memadai, akan menentukan persiapan, dan dengan menerapkan pedoman yang sama yang digunakan untuk peninjauan kontrak proyek eksternal. Itulah tadi pembahasan tentang implementasi kontrak review. Jadi yang paling penting adalah baik proyek eksternal maupun proyek internal tetap harus ada kesepakatan kontrak, dan kontrak harus benar-benar ditinjau untuk melihat kemampuan dari tim. Ya, kalau kita sebagai pengembang harus benar-benar melihat kemampuan tim kita. Lalu kemudian apakah tim kita mampu atau kita mengambil subkon dari luar, dari mitra yang akan mengerjakan. Ya, itu terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.